Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات hadirin dan hadirat, mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini Ahad 21 Rajab 1436 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2015, kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di salah satu tempat insya Allah memancar cahaya iman, cahaya sunnah, menyebar ke seluruh tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul insya Allah di hati kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki tujuan selain dari mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentu sebelum kita memulai, mari kita periksa kembali niat kita masing-masing, agar waktu yang kita pakai pada kesempatan yang berbahagia ini benar-benar waktu yang diberkahi oleh Allah. Karena memang penopang-penopangnya banyak. Yang pertama, baru sebentar yang lalu kita telah meninggalkan dan menyelesaikan salat fardu subuh di hari yang mulia. Telah memulai aktivitas harian kita dengan mengamalkan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan salat yang paling mulia, salat yang paling susah untuk kita kerjakan, yaitu salat subuh. Dan setelah salat subuh kita duduk sebentar untuk memulai sarapan pagi kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih kita kepada Allah, meninggikan asma-asma Allah, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih
adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, yang telah memberikan kepada kita kekuatan hingga kita mampu untuk menggerakkan lisan memuji keagungan Allah, menyanjung kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita hiasi permulaan hari ini dengan tasbih, dengan zikir-zikir pagi, dengan lantunan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini di waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, curahkanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya, di waktu ketika matahari menyingsing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya jadi merasa indah ketika perjalanan saya dari rumah ke sini melihat kebanyakan orang berada di pinggir-pinggir jalan, melakukan jalan pagi, melakukan apa yang mungkin paling kurang adalah mubah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di tempat yang mulia, melakukan amalan yang mulia dengan tujuan yang mulia. Maka tersisa dari kita kepada Allah adalah harapan, permohonan yang sangat mendalam agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita berkumpul melanjutkan usaha kita yang tidak seberapa untuk memahamkan atau tepatnya sama-sama memahami akidah Islamiyah sebagai pondasi dari agama kita. Agama tanpa akidah yang benar bagaikan bangunan tanpa pondasi yang kuat. Sebentar saja dinding-dindingnya mulai retak. Sebentar saja organ-organ vital dari bangunan tersebut akan rusak. Maka akidah wajib kita perdalam. Akidah wajib kita tuntut. Karena ibadah kita secara keseluruhan berdiri di atas akidah yang benar. Akidah yang benar yang sebenarnya telah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Keutamaan akidah. Akidah bila benar, amalan yang sedikit bisa jadi bernilai banyak. Terkadang akidah yang benar, amalan yang tidak kita kerjakan namun hanya diniatkan, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan banyak dalil-dalil dan contoh disampaikan oleh Nabi SAW. Akidah yang benar yang membuat seorang musafir atau seorang yang sakit mendapatkan pahala ibadah saat dia sehat ataupun ketika dia mukim. Ketika dia safar, dia mungkin tidak bisa melakukan puasa sunat. Ketika dia safar, dia mungkin tidak bisa melaksanakan solat-solat sunat. Namun dia mendapatkan keutamaan dan pahala puasa sunat dan solat sunat yang ia lakukan ketika ia mukim, bila mana akidahnya benar. Dan bahkan akidah yang tidak benar mengakibatkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sirna. Dan banyak ancaman-ancaman Allah tentang hal ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah hai Muhammad, apakah kalian mau aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya di dunia? Tentang orang-orang yang paling merugi amalannya ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sia-sia, tidak ada gunanya segala usaha mereka ketika hidup di dunia. Kenapa? Para ulama tafsir menafsirkan penyebab yang pertama dari sia-sianya amalan seorang manusia di dunia dan tidak ada gunanya dan tidak bahkan memberikan manfaat apa-apa kepadanya ketika dia akidahnya tidak benar. Ketika dia beribadah sementara ibadahnya itu ia rusak sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akidah yang benar, yang menjadikan dia berpindah agama walaupun dia tidak menyadarinya. Ini penyebab akidah. Penyebab adalah akidah yang tidak benar. Maka sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, kita harus menanamkan akidah ke dalam jiwa kita masing-masing sebelum kita tanamkan kepada orang lain. Dan dakwah yang benar, dakwah yang memprioritaskan permasalahan ini. Karena walau bagaimanapun baiknya akhlak seseorang, bila mana akidahnya tidak benar, maka tidak ada artinya bagi dia, tidak ada artinya akhlak yang benar. Ketika akhlak yang baik itu dihancurkan ketika buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang seharusnya ia ibadahi, ketika dia berdoa harus berdoa kepada Allah, tetapi dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada selain Allah dan bahkan berdoa kepada yang lebih lemah dari dia, kepada orang-orang yang sudah mati, meminta kepada orang-orang yang sudah dikuburkan. Padahal dia masih hidup, dia masih bisa berusaha, dan dia melupakan Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul ladzi la yamut. Dia lupa kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati, Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekilas kita mengulangi kembali bagaimana pentingnya kita menanamkan akidah kepada jiwa kita masing-masing dan juga berupaya penuh walaupun itu pasti banyak kekurangannya untuk menanamkan akidah kepada kaum muslimin. Dan kita sekarang sudah pada jilid yang ketiga dari usaha yang tidak seberapa, yang hanya ada niat dan kemauan, walaupun bekal tidak seberapa, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, bahwasanya walaupun bekal sedikit tetapi semangat besar dan juga keinginan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dan memberkahi apa yang baik dari usaha kita yang sedikit. Dan mari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita di pagi hari ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya tidak seorang pun di antara kita, baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattabi radhiyallahu taala anhu ini maupun yang mendengar dimanapun mereka berada, semoga tidak seorang pun dari kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat dan ampunannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada bagian yang sebelum ini kita telah menyampaikan bahwasanya kita akan mengupas sebuah buku yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan akidah yang mungkin saya rasa bisa dikatakan paling lengkap. Bisa dikatakan paling lengkap dan penyusunan yang sangat baik, dan hubungan saya dengan kitab ini juga cukup erat dari saat kitab ini dicetak, kemudian ketika kitab ini pun diterjemahkan, dan alhamdulillah karena pengetahuan itulah maka saya melihat bahwasanya buku ini sangat layak untuk kita ketengahkan dengan uraian-uraian yang singkat, dan mungkin kita akan mengupas pembahasan-pembahasan kita melalui apa yang disusun oleh para penulis, karena bukan satu orang yang menulis buku ini tapi pakar-pakar akidah
dan hampir keseluruhannya adalah dosen-dosen kita dan guru-guru kita, dan diantaranya yang kita kenal adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, dan juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Kemudian pun yang merevisi atau yang mengedit adalah orang-orang yang kita kenal dan juga guru-guru kita, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali bin Nasir Faqihi dan juga Profesor Dr. Ahmad Atiyah Ghamidi, dan juga langsung dosen saya di program S2 dan juga di S3. Ini yang mengedit kitab ini, dan tentu ini yang mendorong saya untuk menjadikan buku ini buku pegangan kita dalam usaha memantapkan akidah kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kita lihat pembahasan yang ada di daftar isi. Pembahasan dalam daurah pemantapan akidah ini akan berurut, yaitu menelusuri pemaparan rukun iman yang 6 dengan urutan-urutannya yang ada dalam hadis, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Yang pertama tentunya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama, beriman kepada Allah. Ini bab yang sangat penting. Yang sangat penting karena ini merupakan rukun tersendiri sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita yang telah berlalu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada bab yang pertama ini, yaitu beriman kepada Allah, akan disusun dalam bentuk pasal-pasal. Yang pertama yaitu tentang tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pembahasannya adalah tauhid asma dan sifat. Ini secara global pembahasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan ada beberapa pasal di bawahnya, dan pasal yang pertama adalah tauhid rububiyah. Jadi mungkin materi kita yang banyaknya fokus pada kesempatan untuk pertemuan yang ketiga ini adalah tentang tauhid rububiyah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rukun iman tersendiri, dan dia berdiri sendiri, sementara rukun iman yang sisanya ditegakkan di atas rukun iman yang pertama ini. Beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir, semuanya diletakkan di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan tentang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama tauhid rububiyah. Di bawah pembahasan ini akan ada yang pertama dari pembahasan tauhid rububiyah ini adalah makna dan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, akal dan fitrah. Ini pembahasan tentang tauhid rububiyah. Dan makna di sini maksudnya definisi apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Di sini ada pembahasan tentang makna rububiyah, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Karena istilah rububiyah ini muncul kemudian. Makanya ada orang yang menuding bahwasanya istilah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat adalah istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Sehingga banyak yang menentangnya dari orang-orang yang tidak menyukai pembahasan atau penyampaian yang ditegakkan di atas pilar-pilar yang mengarah kepada mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenarnya. Jadi
Secara bahasa, rububiyah merupakan kata dasar dari kata kerja robaba. Robaba, kenapa dia robaba? Padahal rububiyah asalnya robaba. Ba yang double itu tidak biasa diucapkan oleh orang Arab. Orang Arab seperti juga halnya kita biasa meringkas dan biasa mempersingkat kata. Maka mereka ketika ba ini berulang, maka mereka menjadikan dia satu dan melakukan penahanan bibir dan akhirnya menjadilah robba. Robba. Terlihat di situ ada berulangnya huruf ba, dimasukkan ba itu dijadikan satu, maka dia menjadi robba. Asal katanya robaba. Robba ya rubbu robban, itu maknanya berkisar pada beberapa makna berikut ini. Yang pertama dengan makna al-malik. Ar-rabbu, kata-kata ar-rabbu, alif lam ra ba bertasdid, ar-rabbu maknanya yang pertama adalah al-maliku. Al-maliku. Apa artinya al-malik? Al-malik bisa berarti pemilik. Bisa berarti pemilik. Al-malik juga berarti penguasa, raja. Raja. Maliki yaumiddin. Malik di situ artinya apa? Penguasa. Jadi ar-rabbu maknanya yang pertama adalah al-malik. Ini dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat nanti dalam kamus-kamus Arab, kita akan menemukan di antara makna rabba ya rubbu adalah malaka yamliku. Atau ar-rabbu artinya al-maliku, yang artinya adalah pemilik atau penguasa dan raja. Makna yang pertama. Jadi kalau kita ambil kata-kata Rabb ini untuk makna yang pertama, kita mulai menerapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabb al-alamin dalam makna yang pertama berarti pemilik alam semesta. Pemilik alam semesta atau penguasa alam semesta atau raja di alam semesta ini. Ia yang merajai. Malikul mulki, penguasa dari segala penguasa. Jadi alam semesta ini rajanya Allah. Maka tidak ada yang pantas untuk mengakui atau menganggap bahwasanya dia adalah raja di dunia ini, raja di raja, artinya penguasa dari segala penguasa. Ini makna yang pertama. Alam semesta ini milik Allah. Dalam firman-Nya Rabbul Alamin. Alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Makanya ketika Allah menceritakan tentang burung yang terbang, terkadang dia tidak mengepakkan sayapnya. Dia hanya membentangkan sayapnya tetapi tidak jatuh. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Sayapnya itu tidak dikepak-kepakkan dan dia hanya menahannya sementara dia tidak jatuh. Siapa yang menahannya? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Yang menahannya sehingga burung itu tidak jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Dan itu kecil. Kalau kita lihat bagaimana besarnya langit. Langit Allah Subhanahu wa taala besar, ciptaan Allah. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu tidak ada ubahnya dengan burung yang terbang. Dia digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, digantung tanpa tiang. Digantung tanpa tiang, ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang menahannya sehingga tidak jatuh
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Di antara kekuasaan Allah ketika langit dan bumi ini berdiri pada posisinya tetap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, "Hai langit, tetaplah di tempatmu," sehingga langit itu tidak bergeser walau sedikit pun. Begitu patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu berat karena dia bangunan yang besar. Ini makna Rabb yang arti yang pertama adalah Al-Malik, yang memiliki, menguasai, merajai. Kemudian makna Rabb tentang tauhid rububiyah, makna Rabb yang kedua As-Sayyidul Muta'. Ada tertulis? Ya, bisa dilihat contoh As-Sayyidul Muta'. Alif lam sin ya dal As-Sayyid. Al-Muta' ini diambil dari kata-kata taat. At-ta'ah. Al-Muta' alif lam mim ta alif ain. As-Sayyid, apa artinya Sayyid? Sayyid yang memimpin, yang mulia. Al-Muta' yang ditaati. Kalau kita letakkan kembali makna kedua dari Rabb di sini, Ar-Rabbu di sini yang artinya As-Sayyidul Muta', pada firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bagaimana kita mengartikannya? Tampaklah di situ bahwasanya kita manusia harus tunduk kepada Allah. Harus patuh kepada Allah. Karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah. Alam semesta ini dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merajainya. Dan secara otomatis kita yang termasuk alam semesta ini harus tunduk kepada Allah. Karena Allah Rabbul Alamin yang artinya As-Sayyidul Muta'. Pemimpin atau tuan yang ditaati. Pemimpin yang mulia yang harus ditaati. Karena tidak ada alasan kita untuk tidak taat. Kenapa? Karena dia raja. Bukan raja kawasan belahan kecil dari buminya, dari bumi Allah ini tidak, tetapi dia justru merajai segala-galanya. Dia yang memilikinya. Maka kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat. Rabbul Alamin, makna yang kedua adalah As-Sayyidu Al-Muta'. Kemudian makna Ar-Rabb di segi bahasa yang ketiga, di situ artinya apa? Al-Muslih. Al-Muslih. Yang artinya adalah yang di sini diartikan pendamai. Pendamai, tetapi itu di antara artinya dan juga di antara arti al-muslih yang memperbaiki. Yang memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang harus ditaati dan dipatuhi karena dia yang memimpin alam semesta ini, dan dia pula yang memperbaiki alam semesta ini. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, baik secara langsung yang dilakukan oleh manusia dengan terjadinya penggundulan hutan-hutan atau pembakaran hutan-hutan atau perbuatan-perbuatan yang lain yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia, terjadilah bencana-bencana dalam tanda petik yang merupakan akibat dari perbuatan dosa manusia. Itu semua bisa dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya. Banyak tempat-tempat yang sudah hancur, yang sudah binasa, yang sudah berantakan, yang sudah dilululantakkan oleh hukuman-hukuman Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan yang lebih baik dari yang semula. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang memperbaiki dan Allah juga yang mendamaikan sehingga terjadilah kehidupan di alam semesta ini. Rantai kehidupan yang kita pelajari di ilmu biologi, terjadinya saling membutuhkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ini semuanya kedamaian yang dicipta oleh Allah dalam kebutuhan tersebut. Sehingga terjadilah kemaslahatan yang tinggi. Kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Petani terkadang ketika dia membutuhkan ular untuk memakan katak-katak atau hama-hama yang lain. Dan ini mungkin makna yang diterjemahkan di sini dengan arti pendamai, artinya terjadinya hubungan erat walaupun nampak dalam pandangan manusia adalah membahayakan atau menyiksa, menyakiti yang lain, tetapi itulah kedamaian dalam makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rububiyah di segi bahasa. Kemudian mari kita lihat kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, makna rububiyah di segi istilah. Yang dimaksud dengan istilah di sini adalah istilah para ulama akidah dan disetujui oleh ulama-ulama yang lain. Bagaimana mereka mengistilahkan rububiyah ini? Apakah dari dalam perut mereka masing-masing atau dari kocek mereka masing-masing mengeluarkan definisi ini? Tidak. Mereka mendefinisikan ketika memahami kata-kata Rabb, ketika mereka menelusuri kata-kata Rabb di dalam Al-Quran. Kata-kata Rabb, dan banyak sekali kata-kata Rabb dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang pertama atau yang kedua dalam surah Al-Fatihah, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Masyariki wal Magharib. Ketika dilihat kata-kata rububiyah yang membawa makna nama Allah Ar-Rabb tadi, maka mereka menyimpulkannya bahwasanya makna dari kata-kata Rabb dalam Al-Quran itu berkisar artinya pada apa yang akan kita sebutkan berikut ini. Jadi mereka bukan mengangkat makna ini dari kocek mereka masing-masing, artinya semau mereka menerjemahkan atau semau mereka mendefinisikan tanpa berpijak kepada dalil. Jadi inilah rahasianya. Makanya tidak bisa dituding mereka membuat istilah ini dengan istilah yang tidak ada dasarnya. Artinya mereka membuat istilah tanpa ada dasar yang diletakkan di atas dasar tersebut, definisi ini. Adapun menurut istilah tauhid rububiyah, artinya adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah pada semua perbuatannya. Sampai kata-kata, penggalan kata ini saja, ini sudah cukup sebenarnya. Mengesahkan Allah pada perbuatannya. Maksudnya apa? Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika menggunakan kata rububiyah, Rabb, bahwasanya itu semua adalah perbuatan Allah. Allah yang melakukannya. Mengesahkan Allah, meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Adalah penguasa, pemilik, pencipta, pengatur, penjaga alam semesta ini. Di sini dijelaskan oleh para penulis seperti mencipta. Mencipta perbuatan Allah. Mencipta maksudnya apa? Menjadikan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini mencipta. Manusia dicipta oleh Allah? Ya. Adakah manusia sebelum Allah mencipta Nabi Adam? Tidak ada. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam dengan tanpa ada contoh Nabi Adam sebelumnya. Ini mencipta.
Karena nanti ada orang yang mengaku-ngaku dia mencipta, seperti ketika dinukilkan oleh salah seorang ulama tentang pengakuan orang Thanawiyah, orang yang mengingkari adanya Allah, dengan mengatakan sesungguhnya saya juga bisa mencipta. Saya juga bisa mencipta. Dan dia berhadapan dengan kaum muslimin. Kalian mengaku dan beriman bahwa hanya Tuhan kalian saja yang mencipta, saya bisa mencipta. Lalu diambilnya sepotong daging segar. Diambilnya sepotong daging segar dan dibawanya satu buah botol kaca yang ada penutupnya. Kemudian daging tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca yang jernih, tidak ada sedikit pun kotoran di dalamnya. Kemudian daging yang segar itu dicampurinya sedikit dengan kotoran. Sedikit saja. Kotoran, apapun kotoran binatang atau kotoran manusia. Ini dia mengatakan saya akan mencipta dari daging ini makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain. Maka beberapa hari kemudian datang dia lagi kepada kaum muslimin ini. Dan apa yang dilakukannya? Dia bawa botol tadi dan dia perlihatkan kepada kaum muslimin, lihat saya bisa mencipta makhluk-makhluk kecil ini. Apa? Ulat-ulat. Ulat-ulat. Karena daging yang segar tadi ketika dicampuri dengan kotoran yang tentu banyak bakterinya di sana, maka akan terjadilah pembusukan. Dan dengan pembusukan yang muncullah ulat-ulat tadi. Dan dia botol yang tadi kosong, hanya isinya adalah daging yang sedikit tadi, penuh dengan ulat-ulat kecil. Ulat-ulat kecil. Dan orang tadi sudah merasa bangga dengan subhat yang ia lontarkan kepada kaum muslimin itu. Kaum muslimin ini, dan ini seharusnya kita kaum muslimin sekarang ini. Orang muslim itu harus cerdas. Maka dia mengatakan, ya, kalau memang engkau mengakui kamu menciptanya, kami ketika mengakui dan mengimani Allah Subhanahu wa taala pencipta, kami diberitahukan oleh Allah bahwasanya Dia mengetahui semua seluk-beluk ciptaannya. Dan bahkan Dia mengetahui yang jantan dan yang betina. Allah mengetahui mana di antara makhluknya yang jantan dan mana yang betina. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menyediakan dan menjamin kebutuhan-kebutuhan makhluknya ketika Dia mencipta. Kalau memang engkau yang menciptanya, tolong tunjukkan kepada kami berapa yang jantan dan berapa yang betina dari makhluk kamu itu. Berapa yang jantan dan berapa yang betina dari makhluk yang sekian banyak ada dalam botol tadi, tunjukkan. Buhital ladzi kafar. Orang kafir akan bungkam dan tidak punya jawaban. Bagaimana pula dia bisa membedakan ulat itu yang jantan dan yang betina? Kecuali ahlinya. Itu pun harus dibawa, diteliti dengan penelitian yang lama. Kemudian yang kedua, kalau memang iya engkau cipta, sudah berapa persiapan kamu untuk memberinya rezeki? Untuk seekor dari ulat tadi berapa engkau sediakan? Apakah sekaligus engkau bunuh semuanya sehingga tidak kamu susah-susah memberinya makan? Ini juga tidak bisa dia menjawabnya. Dan nampaklah oleh kita makna kata-kata mencipta di situ. Apa? Allah mencipta makhluknya dan Allah menjamin makhluknya tersebut untuk hidup di dunia. Bayangkan Allah mencipta langit, Allah yang menjaga langit. Allah mencipta bumi, Allah yang menjaga bumi. Tidakkah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ayat apa ini? Ayat kursi. Apa artinya?
dan tidaklah menyulitkan Allah dan tidaklah menyusahkan Allah menjaga langit dan bumi. Berarti Allah menjaga ciptaannya. Bayangkan sudah berapa umur langit? Sudah berapa umur bumi? Selalu dijaga oleh Allah. Dan langit memiliki keistimewaan tersendiri dari bumi. Langit dijaga oleh Allah. Tidak ada kerusakan di sana. Allah yang mengatakan, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Dan kami cipta langit itu sebagai atap yang selalu dijaga. Dijaga dari makhluk-makhluk yang mungkin berusaha untuk sampai ke sana. Dari setan-setan yang ingin mencuri berita-berita dari langit. Dijaga oleh Allah. Dan Allah jadikan tentara-tentaranya, bintang-bintang yang dijadikan pula oleh Allah sebagai lampu-lampu menghiasi langit. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Yang pernah belajar bahasa Arab. Masabih apa artinya? Jamak dari misbah. Misbah. Misbah artinya lampu. Dan kami hiasi langit dunia. Langit yang terdekat, yang terendah, yang terdekat dengan bumi. Dengan lampu-lampu. Lampu listrik? Enggak. Bintang-bintang itu sebagai lampu bagi bumi. Bagi langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sekaligus bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu hiasnya langit, dia berfungsi sebagai senjata-senjata pelempar setan. Ini diantara makna langit itu dijaga oleh Allah. Dan makna yang lain, langit itu dijaga oleh Allah dari terjadinya kerusakan-kerusakan di langit tersebut, karena makhluk yang berada di langit itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah mendahului firman Allah. Tidak pernah menentang dan melanggar aturan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah malaikat-malaikat Allah. Maka tidak terjadi kerusakan di langit sebagaimana terjadi kerusakan di bumi ini. Tetapi tetap dijaga oleh Allah. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan ini makna penciptaan. Dicipta dan dijaga. Dicipta dan dijaga. Makanya pabrik-pabrik alat-alat transportasi atau pabrik-pabrik alat-alat canggih sekarang ini, mereka selain mencipta, menemukan, membuat, mereka juga ada sarana untuk memperbaiki. Dan mereka sudah mempersiapkan suku cadang untuk memperbaiki. Ini makna yang sebenarnya dari kata-kata mencipta, walaupun itu semuanya bertolak kepada atau bertopang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khalq. Allah mencipta dan Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin. Ketika Allah mencipta cacing dalam perut bumi, Allah menjamin rezekinya. Walau dia hanya berjalan, bergerak lambat, dan dia tidak punya nampaknya senjata, dia adalah makhluk yang lemah. Seluruh tubuhnya lunak. Seluruh tubuh cacing itu lunak. Ada yang keras? Tidak. Lunak semuanya. Tetapi dia bisa hidup karena dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mencipta. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya saya menciptamu wahai manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Dan tidaklah aku cipta manusia. Ketika kita mendapatkan makna mencipta, maka muncullah makna rububiyah Allah di sana. Bahwasanya Allah yang mencipta kita, yang ubun-ubun kita berada di tangannya. Nawasina biyadik. Ubun-ubun kami ini, Engkau yang melindunginya ya Allah. Enggak bisa kami melindunginya. Walau bangunan dengan atap yang tebal, yang melindungi kepala kami, tetapi bila mana Engkau tidak menetapkan kepala kami ini terlindungi, maka ubun-ubun kami ini bisa pecah dengan jatuhnya bangunan, runtuhnya bangunan, jatuhnya sebatang pohon,
atau tibanya batu yang dari kejauhan datang dan menimpa ubun-ubun ini, Engkau yang menjaganya ya Allah. Jangankan tangan kami, tubuh kami, apa yang ada dalam rongga tubuh kami ini, di dalam dada kami, ubun-ubun kami ini di tanganmu. Engkau yang menjaminnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu makna rububiyah dalam kata al-khalq, mencipta. Kemudian di antara makna rububiyah dalam perbuatan Allah yang lain itu memberi rezeki. Memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya ini tidak pernah terhenti. Kita yakin bahwasanya orang tua kita masing-masing sangat cinta kepada kita. Sangat cinta. Dan dia berani berkorban apa saja demi anaknya. Makanya ada orang yang mencuri, ada orang yang mencopet, ada orang yang berani merampok dengan alasan ketika tertangkap demi anak saya. Dan bahkan ketika pencopet tertangkap dan dia menyatakan anak saya tidak makan berhari-hari Pak. Dan bukan itu saja. Alasan setan pun ketika ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala seperti alasannya manusia, berdusta. Ia mengatakan ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga gudang makanan dan dia mencurinya, berarti juga setan juga makan. Setan juga makan. Karena dia dari bangsa jin dan bangsa jin makan. Ketika dia ditangkap, dia beralasan, sesungguhnya keluarga saya sudah kelaparan, sudah lama tidak makan. Perhatikan bagaimana perhatian orang tua kepada anaknya. Dan bahkan di dunia binatang-binatang buas pun kita lihat bagaimana seekor induk dari singa yang berupaya berlari kencang untuk memburu mangsanya, kemudian ketika dia berhasil menangkap mangsanya, maka dia bawakan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian dilemparkan dan diletakkan di hadapan mereka. Inilah jiwa kasih sayang yang diletakkan oleh Allah pada seorang orang tua atau seekor induk dari binatang kepada anak-anaknya. Tetapi begitu besar perhatian tetapi tetap terbatas. Terbatas kasih sayang orang tua. Apa yang ia bisa lakukan? Sehingga dia sampai-sampai mencuri milik orang lain demi anaknya, menandakan bahwasanya terbatas rezeki yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala lebih besar kecintaannya kepada hambanya. Ketika Allah mencipta, sekalipun kafir, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki makhluknya. Walaupun manusia itu kafir, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Sehingga bahkan banyak orang kafir yang mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari orang-orang yang beriman. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan mengutamakan dia dalam masalah cinta sehingga diberikan kepada mereka dunia, tidak. Karena dunia tidak ada harganya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian rezeki.